Hai Der, kenapa loker-loker di Indonesia itu kebanyakan di luar Nurul ya? Aku mau berbagi pengalamanku kemarin waktu ngelamar pekerjaan di salah satu perusahaan di salah satu kota yang UMR-nya itu dua lebih dikit lah. Loker ini aku tahu dari saudaraku. Nah, saudaraku ini dapatnya dari online. Ternyata beneran loker ini ada, soalnya kebanyakan biasanya info loker di online atau di sosial media itu kebanyakan itu cuma tipu-tipu ya. Dan kali ini alhamdulillahnya beneran. Singkat cerita, aku sama saudaraku itu menuju ke perusahaan ini. Dan ada satpamnya yang nerima surat lamaran kita. Dan ternyata sama satpamnya itu disuruh nunggu. Ternyata loker ini kayaknya work interview gitu. Memang lagi benar-benar butuh karyawan sepertinya. Oh iya, loker ini ngebuka beberapa job desk atau beberapa tugas, yaitu salah satunya admin gudang sama sopir. Dan saudaraku ini dia ngelamar bagian sopir dan aku bagian admin gudangnya. Setelah selesai nunggu, dipanggil lah tuh sama satpam, disuruh masuk ke ruang interviewnya. Dan aku sama saudaraku disuruh ngisi beberapa formulir tuh. Dan karena saudaraku ini baru lulus, yaitu fresh graduate, ngisi formulirnya itu lebih cepat. Dan aku masih ngisi dengan berbagai pengalamanku sebelumnya, karena memang sebelumnya aku pernah bekerja di beberapa perusahaan. Singkat cerita, saudaraku ini pas di interview, dia itu langsung ditanya, Mas, ini kita di sini wajib tahan ijazah. Bagaimana pendapatnya Masnya? Dan ternyata saudaraku nggak mau. Nah, karena nggak mau, sama HRD-nya itu langsung bilang, oh kalau nggak mau, jadi nggak bisa lanjut Mas ya. Jadi saudaraku langsung, oh ya nggak apa-apa Mbak ya. Jadi saudaraku keluar dan tinggal giliranku kan. Nah, aku masih ngisi form lama banget. Setelah aku ngisi form, akhirnya aku di interview juga tuh. Sebenarnya aku juga rada-rada keberatan sih kalau tahan ijazah. Walaupun dulu pernah nahan ijazah di salah satu perusahaan yang pernah aku kerja. Cuma aku penasaran nanti benefit atau tawaran apa aja yang ada di perusahaan ini. Jadi pertama ditanya, Mas, di sini tahan ijazah ya? Aku bilang iya, dan HRD-nya itu tanya, kenapa mau? Aku jawab aja spontan karena dulu juga pernah di satu perusahaanku sebelumnya juga nahan ijazah. Dan ditanya lagi tuh sebelumnya kerja di mana dan gajinya berapa, bonusnya berapa, gitu-gitu seperti biasa. Aku jelasin aja lah, gajiku sekian dan bonusku sekian. Memang gajiku di perusahaan sebelumnya itu lumayan besar daripada di perusahaan yang aku lamar ini, bahkan nggak sampai hampir setengahnya lah. Dan HRD-nya itu kaget karena memang banyak insentifnya di perusahaanku sebelumnya. Oke, singkat cerita, masalah tahan ijazah nggak masalah, walaupun agak sedikit berat karena nganggur lama terpaksa diiyain aja. Hitung-hitung sambil cari pekerjaan lainnya dan masuk di bagian job desk-nya. Yang pertama yaitu aku bakal sering lembur. Oke lah mikirku, lembur hal biasa. Cuma yang agak tidak biasa di sini nih, misal kita nanti pulang jam 4 udah pulang, jam 5 udah pulang normalnya. Cuma kalau barang nanti itu datang di perusahaan ini jam 8 malam, jam 9 malam, dan lain-lain, itu aku harus dan wajib ke kantor pada malam itu juga. Masalahnya kalau rumahku dekat nggak apa-apa kan ya. Ini rumahku jauh, berkilo-kilometer dari perusahaan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu aku megang 2 cabang. Waduh, kataku. Ini mulai berat nih. Karena apa? Gaji nggak seberapa, tapi disuruh megang 2 cabang. Dan finally aku mikir, wah kayaknya nggak lanjut aja deh di perusahaan ini, yaitu kalau aku salah ngitung nanti aku wajib nomboi.
Nah, mampus nggak tuh? Aku nggak mau seuzon ya kalau nanti kerjaanku itu salah-salah. Cuma kan kita nggak tahu hari apes kita itu kapan datangnya gitu kan. Udah gaji nggak seberapa, nanti malah kita semakin boncos dan kanker, alias kantong kering nih dompet. Cuma dapat capeknya aja. Dan dalam hatiku waktu itu udah mikir fix ini nggak lanjut, aku nggak lanjut. Cuma karena HRD-nya itu bilang masnya nggak apa-apa, pikir-pikir aja dulu, nanti kalau masnya lanjut nanti sore balik lagi ke sini untuk tanda tangan kontraknya. Dan aku pura-pura mikir tuh, walau sebenarnya udah fix aku nggak ambil. Cuma oh baik mbak, aku pikir-pikir dulu ya, soalnya ini rumahnya jauh dari rumahku, kantornya jauh dari rumahku gitu. Ya udah, singkat cerita akhirnya aku balik. Dan pada saat sorenya atau siang apa sore ya waktu itu, nah aku beneran nggak datang karena memang menurutku job desknya dan resikonya terlalu besar gitu. Dan aku ngirim teks lah secara baik-baik ke perusahaan tersebut bahwa aku nggak bisa lanjut menerima pekerjaan di perusahaan ini. Dan aku inget banget HRD-nya itu bilang, iya mas, soalnya cari admin gudang di sini itu susah banget. Dan aku, ya dalam hati aku mikir, yang nggak susah gimana mbak? Orang persyaratannya dan job desk-nya aja kayak gitu. Di luar Fikri, di luar Nurul banget nggak sih? Tolol. Ya gitulah Der, kebanyakan loker-loker di perusahaan Indonesia. Memang nggak semua kayak gini, cuma kebanyakan memang kayak gitu.